Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Semuanya bersuka cita dalam Tuhan, amin. Kita bersyukur hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya dengan iman kita, Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Amin saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, di tempat ini kami mau datang bawa penyembahan kami, pujian kami hanya kepadamu. Sebab kami percaya Engkau Allah yang layak menerima segala pujian. Engkau Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang bertata atas pujian penyembahan kami di siang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Kami percaya nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami bersyukur, mari engkau yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Kita mau menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan sama-sama katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan segala raja, namamu besar terpuji. Sambil mengangkat tangan berserukan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala sama-sama katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Katakan bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan kedua tanganmu sama-sama serukan Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Mari angkat tanganmu penyembahanmu kepada Tuhan siang hari ini. Oh, Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, Yesus. Oh, mari sama-sama serukan. Oh, sana. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Oh, sana. Serukan Hosana, Hosana, Hosana.
kami sembah Engkau hanya yang layak kami puji di tempat ini Tuhan. Dan kami bersuka cita bersorak demi nama-Mu, yang bersuka cita bersama saya dengan berkata amin. Jemaat Tuhan yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Di Allah yang dahsyat tak tertandingi. Amin saudara. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Boleh sama-sama serukan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang percaya serukan amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sama-sama serukan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama serukan. Hey, hey. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berapa banyak yang percaya di Allah yang tak tertandingi dalam hidup kita saudara. Boleh lambaikan tanganmu. Sama-sama boleh sama-sama suruhkan. Buat Allah kita yang dahsyat. Sama dengar jemaat Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama katakan. Mari jemaat Tuhan. Sungguh tak ada. Katakan hanya Yesus. Amin. Mari sambil mengangkat tangan buat Allah kita yang hebat. Kerajaanmu kekal. Katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorak yang terbagi bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Di Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Amin saudara. Bertepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Mari jemaat Tuhan dengan imanmu sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua Tuhan saja katakan, serukan namanya. Segala kuasa. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin saudara. Dia luar biasa.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari lambaikan tanganmu, katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan melalui kantong persembahan. Mari jemaat Tuhan siapkan yang terbaik untuk Tuhan pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang kami sembah di tempat ini. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga kami ada di tempat ini Tuhan. Bahkan kami saat ini beri kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, tangan-tangan yang memberikan. Biar jemaat Tuhan memberikan dengan penuh sukacita di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat FOCC Palu, selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya Yola akan menginformasikan beberapa kegiatan yang masih akan dilakukan di akhir minggu ini. Besok akan dilaksanakan SMK Saya Murid Kristus kelas berakar. Pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Untuk itu diharapkan bagi para mentor untuk mengingatkan para mentinya. Dalam rangka ulang tahun Wanita Betel Indonesia FOCC yang ke-40 tahun, maka WBI FOCC akan mengadakan Women's Gathering yang akan dilaksanakan di Taipa Beach hari Sabtu 11 Mei 2024. Start dari gereja pukul 8 pagi on time. Dan free tiket masuk khusus anggota WBI FOCC. Dan jangan lupa untuk membawa makanan masing-masing. Hari Minggu 12 Mei 2024, ibadah raya dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah. Yesus Kristus telah menyelesaikan tugas keilahiannya selama ada di dunia ini. Dan saat dia naik ke surga, dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri, tetapi memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong yang selalu menyertai anak-anaknya menjalani perjalanan iman di dunia ini. Sebab itu, kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus selalu menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang istimewa bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Amen. Coba lihat kiri kanan, bilang begini, puji Tuhan engkau ada tempat di surga. Haleluya, haleluya. Ada pengharapan bagi orang percaya
bahwa Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi nyanyikan bersama pujian ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Dia menguatkan kita dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kau yang rindu akan Tuhan, mari buka tanganmu, katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati
Mari buka tanganmu. Allah Roh Kudus, jamah setiap hari hati yang rindu akan Engkau. Dengan urapanmu, sebab kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Engkau yang rindu akan Tuhan, sekali lagi. Allah Roh, jamah kami Roh Kudus. Urapanmu kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, Jesus. Mari rindukan Dia lebih lagi siang hari ini. Mari datang sama Tuhan. Kami datang kepadamu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Hati yang haus akan Engkau. Hati yang rindu. Kami rindu akan Engkau. Mari nyatakan kerinduanmu sama Tuhan. Katakan, Tuhan jamah kami. Roh Kudus jamah kami. Barui kekuatan kami. Segarkan jiwa kami. Oh Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah kami. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya. Jamah, jamah Kudus. Haleluya. Biar namamu disenangkan siang hari ini Tuhan. Biar namamu yang kami tinggikan, namamu yang kami puji. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari senangkan hati Tuhan. Oh Jesus, kami mau senangkan Engkau. Kami mau tinggikan namamu. Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh yang memuaskan setiap hati kami Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kami percaya Kau sudah puaskan Tuhan siang hari ini. Kau tahu tujuan kami datang di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu. Sebab ketika kami dekat dengan Engkau, jiwa kami ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kami bisa berharap kepadamu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Engkau sudah melakukan yang terbaik atas hidup kami.
Kami bersyukur. Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Jemaat nyanyikan sambil membuka tangan. Satu yang ku rindu. Katakan, Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih lagi, Yesus. Bawaku lebih lagi. Yes, amin, amin. Jamah kami Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Nikmati hadiratmu, jamah kami Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Mari berdiri bersama, angkat tanganmu. Satu yang ku rindu bersekutu dengan, bawa kami Tuhan, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, sekali lagi, satu yang ku rindu Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kami berada di dalam rumah Tuhan untuk dapat memuliakan, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dalam peringatan kenaikan-Mu Tuhan Yesus ke sorga, membawa kami untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin membawa kami bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah selalu Tuhan karuniakan bagi kami. Karena kami menyadari Tuhan, ada banyak orang yang mungkin ingin bersama-sama seperti apa yang kami lakukan saat ini, tetapi kesempatan sudah tidak ada pada mereka. Itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan demi kesempatan Tuhan masih berikan bagi kami untuk dapat memuliakan Tuhan, bahkan untuk memperingati hari-hari yang bersejarah tentang Engkau Yesus Kristus penyelamat kami. Itu sebab itu kami patut bersyukur, kami patut memuliakan Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Engkau punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan membuka hati untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanpa firman-Mu kami akan tersesat.
Itulah sebabnya kami mohon urapan Tuhan bagi kami semua. Buka hati dari umat Tuhan untuk bisa menangkap akan pesan Tuhan. Agar semua kami tetap hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Agar kami tetap kuat di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami, bahkan sampai Engkau datang kembali. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan Tuhan. Agar semua yang ada pada Tuhan itulah yang nampak bagi kami. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba bisa melakukan semua yang Tuhan mau. Itu karena kasih karunia Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami semua akan siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekali lagi bersyukur sama Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, memang ibadahnya dilakukan 2 kali ya saudara-saudara. Tetapi saya bersyukur bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang masih menggunakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus untuk berada di dalam rumah Tuhan. Ya, untuk berada memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah satu anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk kita bisa kembali mengingat akan peristiwa penting yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus saat ini, ya, saat hari ini, saya akan menyampaikan tema yang berjudul kenaikan Yesus memberi kepastian, bahkan pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Kepastian, ya, untuk memberikan pengharapan bagi orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu banyak orang yang mungkin tidak memahami akan firman Tuhan, yang mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah mitos. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan, kita renungkan bersama. Saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena dia ditanya bahwa Yesus mengatakan seperti ini, bahwa ke tempat di mana aku akan pergi, tidak mungkin kamu akan datang ke situ. Ini kata-kata Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu bahwa setiap pengajaran-pengajaran Yesus, di situ selalu ada orang Farisi yang mencari-cari kesalahan dari Yesus. Supaya Yesus itu bisa ditangkap, dihukum dan dihukum mati. Jadi dimanapun Yesus berada, ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, pada waktu Yesus mengatakan bahwa ke tempat di mana aku akan pergi, tidak mungkin kamu akan bisa datang. Karena Yesus tahu siapa orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mendengar kata-kata Yesus itu, orang Farisi itu mengatakan, apakah dia mau bunuh diri? Sebab yang dia katakan, ke tempat di mana aku pergi tidak pernah kamu akan datang. Apakah ia akan membunuh dirinya? Saudara bisa baca itu, Yohanes 8 ayat 23. Itulah sebabnya Yesus berkata, ya, di dalam Yohanes 8 ayat 23, kamu berasal, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus memang tidak akan selamanya di dunia. Karena di dunia ini dia hanya melaksanakan karya dari Allah, karya dari Bapa untuk penyelamatan dan penebusan manusia. Setelah dia selesai, dia akan naik kembali ke tempatnya, ke tahta Allah. Dia akan kembali ke tempatnya. Karena disitulah dia memang berada dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara betapa pentingnya
kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Betapa pentingnya orang-orang percaya itu harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulai membaca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di mana Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa nanti dia akan pergi. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pemberitahuan yang tegas kepada murid-murid Yesus. Tetapi ini juga adalah sebuah pemberitahuan, pernyataan yang tegas dari Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan yang ada pada zaman ini. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yang beriman, maka firman Tuhan ini juga datang kepada kita semua sebagai orang percaya. Bahwa memang Yesus harus tinggalkan dunia ini karena dunia ini bukan berasal ya. Dia tidak berasal dari dunia, tetapi dia berasal dari atas, dia berasal dari sorga. Dia bukan manusia biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yesus berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah terlebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku kembali ke tempatku, jika aku kembali ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau penolong ya atau Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, karena kalau Yesus dalam keadaannya yang seperti itu, dia tetap ada. Itu berarti bahwa dia tidak bisa, tentu terbatas untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi seluruh dunia ini sampai di pelosok-pelosoknya. Itulah sebabnya memang dia perlu pergi dan juga untuk membuktikan bahwa dia bukan dari dunia. Tetapi dia harus kembali ke tempat tinggalnya, yaitu kerajaan sorga, tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, dan kemudian dia mengutus rohnya, roh Allah, roh yang keluar dari Bapa, supaya bisa bekerja di seantero bumi ini. Sampai di pelosok-pelosok, Roh Kudus akan bekerja. Di dalam firman Tuhan dikatakan untuk menyadarkan, untuk menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus itu punya kuasa luar biasa. Karena dia adalah Allah sendiri yang memang diutus oleh Yesus untuk bekerja. Tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus terus bekerja. Menginsafkan dunia, menginsafkan manusia tentang kebenaran, menginsafkan manusia tentang penghakiman. Bahwa satu saat manusia akan berhadapan dengan hakim yang adil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara, kenaikan Kristus ke sorga itu membawa kita atau membuka mata rohani kita untuk melihat kenapa dia harus naik ke sorga. Karena itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan dan Yesus sendiri yang menyampaikannya. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan Yesus sejak dari dia lahir, kemudian kematiannya di kayu salib, kemudian kebangkitannya dari antara orang mati, dan kemudian dia naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi Allah. Saudara-saudara, dalam Kolose 1 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Mengapa dia dikatakan Mesias? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi kepenuhan Allah,
Karena dia adalah Allah itu sendiri. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus dikatakan 100% manusia. Tetapi dia juga 100% Allah. Karena kepenuhan Allah menguasai dia. Ibarat waktu dalam SMK, ya, saya murid Kristus, saya menyampaikan demikian. Firman yang menjadi manusia itu bisa diilustrasikan seperti ini. Ketika saya berbicara, maka yang keluar dari mulut saya itu menjadi satu pribadi. Dan pribadi itulah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia tidak dilahirkan oleh hubungan suami istri. Tetapi roh Allah yang menaungi Maria. Karena firman, perkataan Allah, firman Allah itulah yang menjadi daging. Jadi dia 100% manusia sebab dia dikandung oleh manusia. Dia merasakan sakit, dia merasakan sedih. Tetapi dia adalah kepenuhan Allah. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dan apa yang kukatakan bukan kukatakan sendiri, tetapi Bapa yang mengatakannya. Saudara-saudara, aku dan Bapa adalah satu. Itu ibaratnya saya katakan, kalau suara saya ini keluar, suara saya itu yang menjadi pribadi. Dan kalau saya berbicara, suara saya pribadi itu juga berbicara. Saudara bisa paham? Itulah firman yang menjadi manusia. Kita harus bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Bahwa Yesus itu hanya utusan. Bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus itu hanyalah nabi biasa. Tidak. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Dan kita harus mengerti. Kalau kita mengerti kata-kata Yesus, maka kita akan paham siapa dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus sang juru selamat. Itu adalah kata-kata juga malaikat. Ketika Yesus lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yesus meneguhkan sendiri apa yang dikatakan oleh Taurat yang ditulis oleh Musa dalam lima kitab yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab yang ditulis oleh Musa. Kemudian juga nubuatan-nubuatan para nabi. Itu ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus. Bahwa keberadaannya dia di dunia untuk menggenapi apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Saudara baca di dalam Injil Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata demikian. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Karena ini menjelang kenaikan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus. Yakni bahwa harus digenapi. Semua yang ada tertulis tentang aku. Yaitu Mesias, orang yang diurapi. Dan kemudian sang penebus, juru selamat. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa. Dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara-saudara. Jadi itu digenapi. Karena firman Tuhan ini tidak pernah salah. Ada banyak orang yang mengecilkan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini adalah secara fakta ya, bisa dibuktikan dengan sejarah. Sehingga Pak Erik ya waktu minggu lalu menyatakan bahwa ditinjau dari segala segi
Alkitab tidak bisa terbantahkan. Walaupun ada orang yang coba-coba melemahkan akan firman Tuhan, tetapi Alkitab tidak bisa dibantah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu rangkaian kehidupan Yesus sejak dia dilahirkan, ya, kemudian dia bangkit dan dia naik ke sorga, itu merupakan kabar baik bagi semua umat manusia di dunia. Kabar baik. Dan khusus kenaikan Yesus ke sorga itu semakin memperjelas kepada kita manusia, ya, semakin memperjelas bahwa arah kehidupan manusia yang pasti, khususnya mereka yang percaya kepada Kristus, maka kita tahu kemana arah tujuan kita. Karena semua itu telah diungkapkan oleh Yesus. Itulah sebabnya dia harus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagimu dan bagiku, bagi setiap orang percaya dan yang beriman kepada Kristus. Saudara-saudara, kenaikan Yesus semakin jelas memberi arah kehidupan manusia dengan pasti. Bukan saja kita mendapatkan kepastian arah tujuan kita, tetapi kita mendapatkan kepastian bahwa kita telah mendapat jaminan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini berapa lama sih? Kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Ada banyak orang, saudara-saudara, yang menganggap bahwa hal-hal yang rohani itu tidak penting. Padahal hal-hal yang rohani itu akan membawa kita pada sebuah kekekalan. Kekekalan tidak bisa dibandingkan dengan keadaan hidup manusia di dunia. Hidup manusia sementara. Firman Tuhan berkata hidup manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah penderitaan. Saudara lihat orang-orang tua yang terlalu tua. Dia sebenarnya mau suka, lebih baik saya mati terlalu menderita. Itulah sebabnya tidak salah firman Tuhan berkata kebanggaannya. Orang boleh bangga dengan umur yang panjang, tetapi itu adalah penderitaan belaka. Karena itu saudara-saudara, hidup di dunia ini berapa lama sih? Sebab itu betapa pentingnya kita punya kepastian keselamatan. Sewaktu-waktu kita tinggalkan dunia ini, kita punya tempat yang pasti. Arah tujuan kita pasti, bukan mudah-mudahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bandingkan dengan keyakinan atau agama yang lain. Tidak tertulis jelas mereka selamat atau tidak. Tidak ada kejelasan. Dan kitab suci mereka juga tidak pernah tertulis seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Tokoh-tokoh yang dipercayai juga tidak punya kepastian. Di antara mereka juga sudah mati dan tidak pernah bangkit-bangkit. Apa yang kita harapkan dari mereka? Tentu mereka tidak bisa berbicara sebuah kepastian. Karena mereka adalah manusia sama seperti kita. Kita ini dari dunia, kita dari bawah. Tetapi Yesus Kristus itu adalah dari atas dan turun ke bawah. Menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kemudian dia kembali ke tempatnya yang semula. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Agama Yahudi pun, ya, agama Israel, orang Israel itu Yudaisme. Yudaisme tidak percaya Yesus. Karena mereka itu masih menunggu kedatangan seorang Mesias. Saudara, kalau mereka tidak percaya sama, sekalipun mereka adalah bangsa pilihan dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya, mereka
sudah ditentukan sebagai bangsa pilihan. Itulah sebabnya Allah tidak pernah mengangkiri. Dan itu terbukti sampai pada saat ini. Mereka adalah bangsa yang luar biasa. Bangsa yang kecil. Tetapi mereka tidak terkalahkan. Bukti aja ya saudara. Ilmu pengetahuan dari mereka. Mereka orang-orang pintar. Ilmu pengetahuan apa yang tidak ada orang Yahudinya. Karena memang itu penggenapan janji dari Allah. Maka bahwa mereka itu adalah bangsa yang terpilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi soal keselamatan. Mereka harus percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengecam orang-orang Yahudi. Yang menganggap dirinya benar, yang menganggap dirinya suci. Karena melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Karena Yesus mengatakan dirinya itu sama seperti Allah. Itu yang mereka marah. Mereka tidak bisa menerima Yesus. Itulah sebabnya Yesus pernah mengatakan banyak yang terpanggil. Tetapi sedikit yang terpilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yudaisme masih menunggu Mesias itu datang. Kalau dia datang nanti 10 tahun depan, 20 tahun, 100 tahun depan. Berarti semua yang hidup sekarang dulu sampai sekarang ini tidak masuk surga. Karena tidak percaya. Mereka mau melihat dulu baru mereka percaya. Mungkin itu sifat orang Yahudi. Seperti Thomas. Murid-muridnya sudah berkata, kami sudah bertemu dengan guru. Dan diceritakan bagaimana kami berada di ruangan tertutup, pintu terkunci. Kemudian tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah kami. Masih tidak percaya. Aku tidak pernah. Aku tidak percaya. Nanti kalau aku mencucukkan jariku di tangannya. Dan juga di kakinya. Dan mencucukkan jariku di lubang lambungnya yang terluka. Baru aku percaya. Memang orang-orang Yahudi pintar, saudara, pintar-pintar. Ya, teknologi itu dari mereka. Kalau ke Israel, ya kelihatan memang yang ortodoks, Yahudi ortodoks, memang penampilannya memang, ya kira-kira seperti itulah orang-orang Parisi, berjubah panjang, bertopi hitam dan tinggi, dan memang postur mereka tinggi-tinggi. Dan mereka memang terlihat rada-rada sombong ya. Saudara, mungkin itu sampai Yesus jadi jengkel. Ya. Karena mereka merasa bahwa diri benar-benar merasa diri suci. Mereka yang menguasai kerajaan Allah. Sampai Yesus pun itu dihina. Siapa kau? Masa Mesias datang dari Nazaret, dari Galilea? Ya. Masa anak tukang kayu jadi Mesias? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitulah sifat orang-orang yang melihat Yesus seperti itu. Kok katanya Tuhan, kok mati di kayu salib, kok dia tidak berdaya ya? Kok begitu ya? Tuhan kamu mati, Tuhan kami tidak pernah mati. Yang mati itu kedagingannya. Tapi kealahannya itu tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau suara saya keluar, kemudian yang mati itu kedagingan. Dagingnya. Tetapi suara saya tidak pernah mati. Itu akan kembali kepada saya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara. Alkitab telah memberikan kepastian yang jelas dan bukti. Bahwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah fakta sejarah bukan mitos. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Menyatakan itu. Karena Rasul Paulus telah bertobat. Dan dia kenal dengan rasul-rasul yang masih hidup saat itu. Dan dia mendapatkan informasi seperti ini.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, ini Petrus ya, Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa antaranya telah meninggal. Saudara-saudara, jadi pada waktu Yesus bangkit itu disaksikan, murid-muridnya saksikan sendiri bahwa Yesus hidup kembali. Dan kemudian ketika Yesus naik ke sorga, dia disaksikan oleh lebih dari 500 murid-murid yang percaya. Ada saksi, fakta sejarah itu tidak bisa dibantah. Jadi bukan mitos, saudara. Mau ditinjau dari segi apapun, ajaran tidak bertentangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebabnya perjanjian lama itu juga adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, pertanyaannya, apa makna? Apa makna kenaikan Yesus ke sorga? Makna dari kenaikan Yesus ke sorga adalah Yesus memberi pengharapan dan kepastian bagi umatnya. Umatnya ini berbicara orang yang percaya, orang yang beriman dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab orang yang percaya, yang mengaku percaya tidak melakukan kehendak Bapa, itu berarti imannya mati. Karena ketika dia percaya, kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, itulah iman. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Kita berkata kita orang percaya, tetapi kehidupan kita di luar tidak memuliakan Tuhan. Kita hidup seenaknya. Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, apakah itu dikatakan orang percaya? Itulah sebabnya tidak semua orang Kristen adalah orang yang beriman. Saya harus katakan demikian. Karena itu sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saudara, tidak mungkin kita mengaku orang percaya tapi kehidupan kita mempermalukan Tuhan. Tidak mungkin kita mengatakan kita orang percaya, kemudian untuk beribadah menyembah Tuhan, kemudian kita anggap itu tidak penting. Nah, di dalam firman Tuhan itu ditulis, jangan kamu tinggalkan ibadah, perkumpulan bersama. Yesus pun memberikan contoh. Dia menginjil ke sana kemari, ke bukit, ya, di pinggir pantai, tetapi dia masuk di sinagog. Sinagog itu adalah tempat beribadah dari orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, betapa pentingnya sebuah persekutuan. Itu menandakan bahwa kita rindu untuk bersama-sama dengan umat Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita rindu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman untuk kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, makna kenaikan Yesus ke sorga memberi pengharapan dan kepastian bagi kita umatnya. Agar supaya yang pertama kita memiliki tempat tinggal yang pasti dalam kekekalan. Atau kita mendapatkan kepastian ketika kita sudah tinggalkan dunia ini. Saudara-saudara, saya mau katakan demikian. Memiliki kepastian itu adalah sebuah keniscayaan. Karena itu sangat penting bagi manusia. Kita hidup di dunia semuanya kita mau pasti-pasti, bukan? Orang yang mau menikah, di sini banyak anak-anak muda saya lihat. Orang yang mau menikah itu harus ada kepastian. Bukan asal mau menikah dia lihat perempuan atau lihat itu cowok, akhirnya mau menikah dengan dia, belum tentu dia mau. Harus ada kepastian, dia serius tidak dengan saya? Dia mau sungguh-sungguh hidup dengan saya?
Bagaimana keluarganya? Ya, banyak yang harus direncanakan untuk mendapatkan sebuah kepastian. Semua perlu kepastian, saudara-saudara. Kita mau membuka usaha, mungkin kita mau bermitra dengan seseorang. Kita harus pasti dulu. Kita harus tahu orangnya tuh bagaimana. Jangan-jangan dia penipu. Dia orang yang tidak baik. Kita harus mendapatkan sebuah kepastian. Kalau saya usaha ini, saya untung tidak? Bukan asal-asal. Kemudian saudara-saudara mencari pekerjaan. Kita juga harus tahu kalau kita sudah diterima dalam satu pekerjaan atau dalam satu pekerjaan ya. Pekerjaan mungkin sebagai di suatu perusahaan ya. Tentu kita mesti tahu berapa gajinya, berapa gaji saya. Apakah ada lemburnya? Kalau lembur itu apa? Ada dapat, ya, ada dapat sesuatu, ya. Biasanya kalau lembur kan ada dapat, pesangon begitu, bukan pesangon, ya dapat uang lah ya. Kemudian apakah hari Minggu saya harus kerja atau tidak? Kan kita harus dapat kepastian. Apa fasilitas yang diberikan kepada saya? Tidak buta-buta saya masuk, tahu-tahu nanti akhir bulan dapat gaji 100.000. Padahal saudara sudah kerja luar biasa. Nah, kan bukan buta-buta orang. Semua harus ada kepastian. Membeli rumah juga harus ada kepastian. Sebab saya mendengar ada jemaat yang datang kepada saya. Ada seorang yang menawarkan rumah. Rupanya yang ditawarkan itu orang perumah. Ini kurang ajar ya saudara. Dia tawarkan, nah itu orang pemilik tidak tahu. Dia cuma bilang ini rumah mau dijual. Harganya sekian. Jadi kalau kamu itu saja dengan saya sudah dipercayakan. Padahal setelah ini yang mau pembeli ini ketemu langsung kaget. Siapa itu? Si itu. Tidak dijual, kita tidak pernah bicara apa-apa. Bayangkan, membeli rumah harus pasti kepada pemiliknya dia punya sertifikat atau tidak. Jangan buta-buta. Nah saudara-saudara, ada banyak hal yang harus kita rencanakan dengan baik supaya kita mendapatkan kepastian. Saudara, kalau di dunia saja ini kepastian itu sangat penting dalam hidup kita yang sementara ini. Bagaimana untuk kehidupan kekekalan saudara? Masa kita tidak mau mendapatkan sebuah kepastian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita meninggal, kalau kita tinggalkan dunia ini, karena semua kita satu saat akan ke situ. Apa kita sudah mendapatkan tempat yang pasti? Saudara, kalau di dunia saja, saudara renungkan. Kita perlu kepastian. Keselamatan itu perlu kepastian. Tempat tinggal nanti pada kekekalan itu perlu kepastian. Dan hanya Yesus Kristus yang memberikan kepastian. Yesus berkata Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak dengan aku. Sebaik apapun manusia, tetapi kalau dia tidak percaya kepada Kristus, tidak mungkin dia akan sampai kepada Bapa, yaitu Allah yang empunya kerajaan sorga. Karena yang empunya itu juga adalah Yesus. Bagaimana saudara? Apakah ada cara lain? Tidak ada saudara-saudara. Kalau kita ingin kita mendapat tempat yang pasti, percaya kepada Yesus Kristus. Karena di Alkitab ditulis dengan jelas. Yang lain-lain tidak jelas. Mana yang saudara pilih? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun disayangkan saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak tertarik bicara soal Tuhan. Bicara soal rohani, bicara soal kekekalan.
Kalau mungkin ada yang ditanya, apa kamu nanti kalau umpama kamu tinggalkan dunia ini, kamu pasti selamat? Ya mudah-mudahan lah. Mengalir saja saya, mengalir saja. Loh tidak pasti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk masuk ke kegagalan harus ada kepastian. Tidak bisa mudah-mudahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus akan bekerja di hati saudara. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dari sejak gereja mula-mula pengajaran-pengajaran sesat sudah masuk ke gereja-gereja. Dan itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Untuk mengajar jemaat Tuhan yang ada di Korintus, yang ada di Efesus, yang ada di Kolose dan seterusnya. Begitu juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami punya tanggung jawab untuk membawa jemaat Tuhan. Agar supaya pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mau melemahkan iman kami, bahwa iman kita yang berkata bahwa keselamatan bisa di luar Yesus. Saudara-saudara, ada aliran sebenarnya ya, yang mengatasnamakan Kristen progresif. Ini sudah ulang-ulang, saudara tahu semua ya. Saya pikir Kristen apa? Kristen itu kan pengikut Kristus atau murid Kristus. Kalau dulu memang kata Kristen itu waktu di Antioquia itu satu penghinaan, itu aliran sesat. Tetapi sekarang itu dipakai karena harus dalam satu negara harus ada wadah ya, harus ada ya bernaung di satu wadah organisasi. Jadi pakai Kristen ya. Kristen. Nah Kristen itu berarti pengikut Kristus. Nah kalau tidak percaya kepada Yesus kok pantas disebut Kristen? Progresif lagi. Progresif itu sebenarnya sesuatu yang berkembang lebih maju. Itu progresif. Berkembang lebih baik. Bagaimana ini? Tidak percaya Yesus tapi menamakan Kristen. Progresif. Bukan progresif ke atas, progresif ke bawah. Itu bukan berkembang jauh tetapi menurun. Ya barangkali turunannya progresif. Barangkali ya menurun tapi progresif sekali. Tidak seperti itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Menganggap bahwa keselamatan itu hal yang tidak serius. Asal jadi orang baik saja. Jangan bikin susah orang. Ya, kita bisa selamat kok. Tidak perlu ke gereja. Tidak perlu berdoa. Saudara-saudara. Apalagi ditambah dengan provokasi kuasa kegelapan di pikiran manusia. Berkata iya sudah betul yang penting kamu itu ada agama. Kamu orang baik jangan bikin susah orang. Dan tidak usah ke gereja. Kamu mau ke gereja lihat orang-orang di gereja. Nyanak benar semua atau sebagian besar itu orang tidak betul semua. Coba itu ada nama ini mulai disebut. Dia ini begini, dia pernah korupsi, dia papan dusta, pendusta, dia itu suka bikin susah orang, dia itu pelakor, dia itu pebinor, dia itu begini, dia itu begini. Banyak. Saudara-saudara, lebih baik kita di luar. Lebih baik kita daripada orang yang ada di gereja. Saya mau katakan di gereja itu memang kumpulan orang-orang berdosa. Yang mau bertobat, yang mau dipulihkan. Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk orang benar. Tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Itulah sebabnya kita tidak bisa menilai. Bahwa orang yang di luar gereja tidak usah ke gereja. Tidak usah percaya Yesus. Kalau hidupnya lebih baik dia selamat. Tidak begitu. Orang yang terlalu melihat kesalahan orang lain. Justru mereka yang sebenarnya itu nanti sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Cuma mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mencari-cari kesalahan murid-murid Yesus. Dia tidak mengintrospeksi dirinya. Mau cari gereja yang benar, yang sempurna tidak bisa. Tetapi mari
keselamatan itu ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya perlu mengulangi kembali ya, karena saya mau menekankan bahwa bukan perbuatan yang baik yang menyelamatkan. Saya pernah menyampaikan sudah berkali-kali, dan pada waktu ulang tahun gereja ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Pujo Satoto. Dia datang, dia adalah ketua majelis pembina Sinode Gereja Betel Indonesia. Jadi dalam birokrasi Gereja Betel Indonesia dia paling tinggi, dia ketua. Nah dia itu pernah sama-sama dengan kami waktu kami masih di Manado. Papi saya gembala, dia waktu itu baru menikah dan dia juga baru selesai sarjana teologi. Dia suami istri juga baru menikah ya. Nah rupanya dia tahu cerita, jadi waktu kita makan dia sampaikan itu ya. Itu ada namanya yang dia jemaat kami di sana punya toko buku. Toko buku itu namanya toko buku Lok Raja Laut. Karena ayah mereka itu Raja Laut, jago berenang ya. Nah cuma sayangnya bapaknya ini yang punya itu masih beragama yang lain, beragama Buddha. Tapi anaknya sudah berusaha supaya bapaknya bertobat, bisa percaya Yesus ke gereja, tapi tidak mau. Dan kemudian dia sakit ya, dia sakit gula. Ya, dia sudah tidak bisa lagi berjalan, dia lebih banyak di tempat tidur. Jadi anaknya karena jemaat kita di sana yang setia, maka dia sampaikan kepada papi saya. Tetapi anaknya berkata bahwa papa saya itu kami sudah usahakan untuk bersaksi, tetapi dia tetap keras hati. Dia cuma bilang, panggil pendetamu. Saya mau tahu apakah dia lebih baik dari saya. Memang dia orang baik. Saya ini tidak pernah menyusahkan orang. Saya dagang ini, saya mengambil untung yang sewajarnya. Saya tidak akan mungkin saya tidak selamat. Pasti saya selamat. Anaknya berkata demikian. Kemudian papi saya dengan termasuk Pendeta Pujo waktu itu ada di Manado, pergi besuk tapi tetap mengeraskan hati. Satu saat pada hari kebangkitan Tuhan Yesus ya, dia di atas tempat tidur kira-kira antara jam 5 dan 6. Tiba-tiba ruangannya itu terang. Ini saksi ya, ini betul-betul ini nyata ya, karena papi saya dan juga pendeta tersebut. Terang, dia bersaksi, terang sekali. Tiba-tiba muncul seorang di dinding karena dia pas berhadapan begitu di tempat tidurnya, kemudian ada di dinding. Terang, kemudian tiba-tiba ada terang yang semakin hari semakin lama semakin menyerupai orang. Dan pada saat dia melihat itu, dia melihat Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus. Herannya, mungkin karena dia lihat kalender, langsung dia berkata, selamat bangkit Tuhan Yesus. Karena langsung dia kenal. Jadi waktu cahaya itu dan kemudian muncul wajah Tuhan Yesus, selamat bangkit Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya berkata, percayalah kepadaku, hilang lenyap. Kemudian dia bilang sama anaknya, panggil Om Toding. Doakan saya dan segera baptis. Jadi papi saya datang dengan Om Pujo itu, datang kemudian baptis karena dia sudah tidak bisa dikasih masuk di air. Dia hanya diambil ember ya, dipakai gayung, disiram dari atas. Dia terima Yesus, tidak lama Tuhan panggil dia. Saudara-saudara, Tuhan tahu melakukan apa yang terbaik. Karena Tuhan tahu hati kita yang sebenarnya punya kerinduan untuk hal-hal yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya jangan menganggap kita baik. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita memiliki iman, kita percaya dan lakukanlah firman Tuhan. Memang kita tidak diselamatkan dari perbuatan, tetapi kalau kita sudah diselamatkan, kita adalah orang yang beriman, kita pasti melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita mengaku kita sudah beriman tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak mempermuliakan Tuhan, dipertanyakan, apakah kita ini sungguh-sungguh sudah beriman? Hal yang kedua, saudara-saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan pengharapan bahwa kita menerima kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8.
firman Tuhan berkata, ini kata-kata Yesus sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, tidak ada alasan untuk kita yang percaya tidak bersaksi. Bersaksi memang tidak harus jadi pendeta. Bersaksi tidak harus menjadi majelis. Bersaksi tidak harus kita harus berkhotbah, harus sekolah Alkitab. Tetapi bersaksi dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Kita bisa bersaksi dengan kehidupan kita yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Sehingga orang boleh melihat Kristus yang ada di dalam kita. Oh, dia orang Kristen. Bersaksi dengan hidup kita. Tetapi kalau Tuhan menggerakkan kita untuk ngomong, saudara ya. Apalagi ini kan Yesus berkata, mulai dari Yerusalem, tempat di mana murid-murid itu berada. Jangan dulu ke ujung bumi, tempat di mana engkau berada. Di mana engkau berada? Engkau bisa bersaksi dalam keluargamu. Mungkin ada keluargamu yang belum bertobat. Suami, istri, anak, orang tua, saudara-saudara. Itu dulu saudara. Bersaksi tidak usah muluk-muluk. Tidak usah seperti saudara mempersiapkan khotbah. Tetapi bersaksilah apa yang Tuhan taruh di hati. Menyatakan bahwa keselamatan ada dalam Yesus, percaya saja. Dengan kata-kata sederhana apa yang saudara bisa. Bersaksilah karena memang itu kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau sedangkan sama keluarga kita tidak berani, bagaimana kita mau mengaku di luar, saya ini adalah pengikut Yesus. Ada banyak orang Kristen yang malu, mau berdoa saja di rumah makan, malu, jangan dikira orang Kristen atau dikira orang suci. Ada di sini anak-anak muda? Kalau di rumah makan, aduh malu mau berdoa, lihat-lihat dulu baru pura-pura. Amin. Tidak dan begini, Tuhan Yesus. Tapi malu. Kalau sedangkan kita malu mengaku Yesus di hadapan orang. Yesus berkata, aku pun akan malu mengaku engkau di hadapan Bapa di surga. Saudara-saudara, itulah keberanian. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk dapat menjadi saksi. Itu harus kita lakukan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pasif, ya, yang tidak berbuat apa-apa. Lakukanlah sesuatu bagi Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan bagi saudara dan juga bagi saya. Kalau saudara mau, Roh Kudus akan terus mendorong engkau. Sehingga hidupmu tidak akan sia-sia di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau bersaksi secara khusus. Tuhan menyertai mereka. Hati Tuhan itu, penginjilan misi adalah hati Tuhan. Karena Tuhan mau supaya semua manusia diselamatkan. Jangan ada yang tidak selamat. Sebab kebinasaan dalam kekekalan itu membuat penderitaan selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang mau bertindak untuk mengambil atau menggunakan hidup untuk dapat menjadi saksi. Saksi Kristus di mana kita berada, Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga terakhir saudara ya, makna kenaikan Yesus akan memberikan pengharapan dan kepastian bahwa kedatangan Kristus sebagai hakim yang adil itu pasti. Kita baca dalam Kisah 1 ayat 11. Ya. Ketika Yesus sementara terangkat, rupanya ada malaikat yang tiba-tiba muncul dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid Yesus, "Hai orang-orang Galilea." Kenapa orang-orang Galilea? Murid-murid Yesus dari Galilea. Yesus pun dari situ, orang Nazaret. Nazaret itu ada di Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, Yesus yang naik ke sorga akan datang seperti itu juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Wahyu 1 ayat 7-8. Ketika
ketika Yesus datang, ini adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Inilah yang akan terjadi. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Rupanya ada banyak orang yang akan meratap. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Melihat kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Yesus Kristus yang datang, bukan pada waktu, bukan seperti apa yang keadaan Yesus di dunia, tetapi melihat Kristus itu sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang, semua bangsa. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya atau tidak, saudara mau percaya atau tidak, Yesus Kristus pasti datang. Dan firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Ini yang dituliskan Rasul Paulus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua makhluk dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, percaya atau tidak, satu saat kalau Yesus datang, orang yang tidak percaya akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saudara percaya atau tidak, Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat, Hakim yang adil dan pasti akan datang kembali. Stop atau berhentilah mencari keselamatan yang tidak pasti. Saudara renungkan, berhentilah mencari keselamatan yang tidak pasti. Dan jangan kita hidup dalam ketidakpastian untuk sebuah keselamatan jiwa. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita di dunia ini berakhir. Saudara-saudara, selama Tuhan berikan kesempatan bagi kita, mari kita beriman terus kepada Yesus Kristus. Dan satu saat kita akan bertemu dengan dia. Ada pertemuan di udara, itu dalam 1 Tesalonika 4 ya, ayat saya lupa. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, itu ada lagu lama. Ya, jadi orang yang mati dalam Kristus akan bangkit kembali. Dia akan menyambut dengan kita, kalau kita masih hidup kita akan diubahkan. Dan kemudian kita terangkat jadi pesta anak domba di udara. Itu akan terjadi. Karena itu adalah upah bagi orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Biarlah Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh lagi bagi jemaat Tuhan. Hamba mohon Tuhan, biar Tuhan pimpin akan kami semua, jemaat Tuhan. Untuk kami selalu berjalan pada kehendak Tuhan. Firman-Mu akan terus menuntun kami pada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh disempurnakan terus menerus untuk menjadi sama seperti Kristus. Peliharalah seluruh jemaat Tuhan. Semua kami Tuhan tetap hidup dalam anugerah Allah. Sampai Engkau datang kembali. Sampai Tuhan panggil kami bertemu dengan Engkau. Dan bersama dengan saleh-saleh Tuhan. Untuk selalu memuliakan Tuhan dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkau yang sudah berjanji. Tak sekalipun Tuhan mengingkari janjinya kepada saudara dan saya. Itu selalu terbuka. Untuk selamanya kita memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
yang setia, yang senantiasa menuntun kami, membawa kami pada kesempurnaan untuk bersama dengan Tuhan. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.